Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di mana saja Anda berada, kita lanjutkan pembahasan kita yang berkenaan tentang sabar dalam berdakwah. Kita lanjutkan kisah Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah di kota Taif. Nah, ketika Nabi Muhammad bersama para pembesar kota Taif, dan mereka sama sekali tidak menerima dakwahnya Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad pun minta diizinkan untuk berdakwah kepada masyarakatnya. Ya, karena pembesarnya tidak menerima dakwahnya Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad minta izin agar diizinkan berdakwah ke masyarakatnya. Namun apa yang dilakukan oleh para pembesar ini? Bukannya malah memberikan izin, sebaliknya mereka mengumumkan, menyampaikan kepada masyarakatnya, dari yang kecil sampai yang besar, dari yang muda sampai yang tua, laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, semuanya diminta untuk menggiring, ya, atau mereka berada di sisi kanan dan kiri jalan, kiranya ingin mengusir Nabi Muhammad. Ya, dari keluar rumah tempat pembesar tersebut, mereka menggiring Nabi Muhammad untuk bisa keluar dari kota Taif itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyakiti Nabi Muhammad SAW dengan cara melempari Nabi Muhammad, melempari kaki dari Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mengangkat kakinya, maka ketika itulah ribuan, puluhan dari batu-batu tersebut melempari kaki baginda Rasulullah SAW. Ketika dia letakkan kakinya, mengangkat kaki yang satu lagi, kembali mereka lempari sampai berdarah-darah kaki Nabi Muhammad, dan sulit baginya untuk menginjakan kakinya. Dan ketika itu dia dibopong oleh anak angkatnya, Zaid bin Harisah. Mereka pun keluar dari kota tersebut yang sebelumnya diiringi atau dilempari dengan batu oleh masyarakat tersebut. Maka Rasulullah dan Zaid bin Harisah ini, mereka bernaung di bawah pohon, ya, yang tak jauh dari kota tersebut. Tak lama datanglah malaikat Jibril, ya. Datanglah malaikat Jibril dan menyampaikan kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya bersamanya ada para malaikat gunung, malaikat yang menguasai gunung-gunung dan siap menerima perintah Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Maksudnya kalau Nabi Muhammad menghendaki, maka malaikat tersebut bisa membuat kota Mekah dan kota Taif habis ditimpa atau ditutupi dengan gunung. Karena apa? Karena menilai kedurhakaan mereka pada Nabi Allah. Itu kesempatan atau juga pilihan yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Apakah ingin kaumnya diazab atau dimaafkan? Maka apa yang dipilih oleh Nabi Muhammad? Coba kita posisikan diri kita berada di posisi Nabi Muhammad. Mungkin kita akan langsung menyetujui dan memerintahkan malaikat gunung tersebut untuk mengazab kaum yang durhaka, yang menyakiti Nabi kita Muhammad SAW. Namun Nabi Muhammad tidak. Dia dengan derayan air matanya mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, selagi Engkau tidak murka kepada aku, maka aku tidak akan peduli. Aku akan tetap berdakwah, mendakwahi mereka." Dan malah Nabi Muhammad mendoakan untuk mereka.
Nabi Muhammad mengatakan kepada Jibril, bahkan aku berharap ada di antara mereka nantinya sebagai pejuang agama yang mendakwahkan agama Islam. Allahu Akbar. Hati mana yang lebih bersih daripada hati Nabi Muhammad SAW? Orang yang jelas-jelas disakiti, dipermalukan, bahkan hampir terancam terbunuh, namun tetap bisa memaafkan. Juga terkenal ya, kita dapati kalau orang yang dia bersabar ketika dia tidak mampu itu adalah suatu yang wajar. Namun Nabi Muhammad bisa berlaku sabar padahal dia mampu untuk melampiaskan atau membalas dendamnya. Kita tahu kejadian peristiwa Fathul Mekah. Bagaimana ketika itu Nabi Muhammad berdiri di depan ribuan masyarakat Quraisy yang kiranya mereka adalah orang-orang yang menyakiti Nabi ketika hidupnya di Quraisy, yang membuat Nabi terusir dari Mekah. Berkumpul di depan Nabi ketika Fathul Mekah dengan keadaan tidak berdaya. Artinya mereka pasrah dengan apa yang ditentukan Nabi. Jika mereka harus dieksekusi, dibunuh, maka mereka pasrah karena mereka tidak berdaya ketika itu. Namun apa jawaban dari Nabi Muhammad ketika itu? Nabi Muhammad mengatakan, antum tulaqa. Kalian semua bebas aku menyampaikan, mengatakan perkataan sebagaimana perkataan yang disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudaranya. Nabi Yusuf kita tahu bagaimana saudara-saudaranya memperlakukannya dengan buruk, membuangnya ke dalam sumur karena hasadnya mereka kepada Nabi Yusuf. Namun ketika Nabi Yusuf sudah berkuasa, memiliki kekayaan, kekuasaan, dan di depannya saudara-saudaranya yang pasrah dengan apa yang dia tentukan, Nabi Yusuf memaafkan mereka dan membebaskan mereka. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dia menyampaikan perkataan tersebut kepada kaumnya, orang-orang Quraisy yang semasa hidup Nabi Muhammad di Mekah ketika itu penuh dengan siksaan, penuh dengan celaan, penuh dengan banyak sekali kesulitan yang ditimbulkan oleh mereka. Bahkan mereka berniat membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun karena kebersihan hati dari seorang Nabi Muhammad SAW, dia tidak sakit hati walaupun dakwahnya ditolak, walaupun dakwahnya dicela. Akhir dari kesabarannya dalam berdakwah tersebut, alhamdulillah, sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, Allah berikan kepada Nabi Muhammad kemenangan atas kesabarannya. Maka benar kaum muslimin yang dimuliakan Allah, berdakwah, menasihati sama kita itu butuh kesabaran. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan juga dengan kesabaran. Karena ketika kita berdakwah, ketika kita mengajak, ketika kita mengingatkan saudara-saudara kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, terkadang tidak bisa hanya sekali, harus berkali-kali mengingatkan tentang pentingnya sholat, tentang harusnya menjaga sholat yang 5 waktu. Terkadang tidak bisa hanya dalam sekali ucapan saja, dan ada kalanya harus dengan tindakan. Terutama ini dakwah kepada keluarga kita, yang mana keluarga kita, baik itu ayah kita, ibu kita, kakak, abang, paman, mereka menyaksikan, mereka melihat bagaimana kita dari kecil sampai dewasa, sehingga tidak jarang dari mereka yang sulit menerima apa yang kita katakan. Maka pada saat ini butuh kesabaran dalam pengamalan. Jadi kita tunjukkan, kita menunjukkan tingkah laku atau disebut dengan
dakwah bilhal dengan perbuatan. Sehingga ketika dilihat sudah simpati mereka dengan apa yang dari akhlak yang kita miliki, maka mudah menerima apa yang kita katakan. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dari sini kita paham benar, kita mengerti bahwasanya dalam berdakwah sangat dibutuhkan, bahkan ini adalah dari diantara modal-modal kita dalam berjuang dalam berdakwah, yaitu kesabaran. Sabar kita dan senantiasa memohon kepada Allah pertolongan, mohon kepada Allah dimudahkan agar dakwah bisa diterima dan agar orang-orang yang kita cintai bisa berada dalam saf yang sama dengan kita, insyaallah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.